Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Nur Fauzia dari kelas PGMI 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester UTS untuk mata kuliah kajian IPA lanjut. Saya akan membahas secara bertahap dari poin 1 sampai poin 10. Yuk kita mulai. Poin pertama, pemanfaatan momen observasi di halaman sekolah. Sebagai calon guru, momen observasi di halaman sekolah dengan penemuan makhluk hidup seperti semut, rumput, capung, bunga kertas, cacing, dan jamur dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep keanekaragaman jenis melalui beberapa tahap. Yang pertama, observasi dan identifikasi. Ajak siswa untuk mengamati dan mengidentifikasi setiap makhluk hidup yang ditemukan, lalu menanyakan apa ini dan menuliskan nama-nama yang berbeda-beda. Kedua, definisi sederhana. Jelaskan bahwa setiap nama yang berbeda itu mewakili satu jenis atau satu spesies makhluk hidup. Yang ketiga, membandingkan perbedaan. Minta siswa membandingkan ciri-ciri spesies setiap jenis. Contohnya, membandingkan capung yang punya sayap untuk terbang dengan cacing yang tidak berkaki untuk merayap. Tegaskan bahwa meskipun semuanya makhluk hidup, mereka memiliki bentuk, cara hidup, dan fungsi yang berbeda-beda. Inilah yang disebut keanekaragaman spesies. Yang keempat, menghitung jenis. Hitung bersama siswa jumlah jenis yang ditemukan. Urutan makhluk hidup berdasarkan perkiraan jumlah spesies terbanyak sehingga yang paling dikit di dunia. Yang pertama, semut, paling banyak. Alasannya karena semut termasuk serangga yang merupakan kelompok hewan dengan jumlah spesies terbanyak di bumi. Yang kedua, jamur, sangat banyak, mencakup banyak kelompok seperti saprofit, parasit, dan mikoriza, dan banyak spesies yang belum dideskripsikan. Yang ketiga, rumput, banyak jenisnya, termasuk tumbuhan tingkat tinggi yang memiliki banyak spesies, tetapi tidak sebanyak serangga. Capung, terbatas. Capung adalah ordo serangga dengan ribuan spesies, tetapi jumlahnya lebih kecil karena hanya satu ordo yang tertentu. Yang kelima, cacing, lebih sedikit. Total spesies cacing umumnya lebih sedikit, misalnya cacing tanah. Yang terakhir, bunga kertas atau Bougainvillea, relatif terbatas. Tumbuhan berbunga dengan jumlah spesies relatif terbatas. Poin kedua, hubungan struktur daun dan fungsi dan adaptasi lingkungannya. Perbedaan struktur daun pada tumbuhan berkaitan erat dengan fungsi dan adaptasi lingkungannya. Yang pertama, lidah mertua atau Sansevieria memiliki daun yang tebal, keras, sedikit stomata, dan lapisan lilin kutikula tebal. Struktur ini berfungsi untuk mengurangi penguapan transpirasi secara maksimal, serta sebagai tempat penyimpanan air dan cadangan makanan. Daun ini beradaptasi pada lingkungannya kering dan panas, dengan ketersediaan air yang terbatas karena strukturnya membantu menghemat air. Yang kedua, yaitu bayam, memiliki daun lebar, tipis, banyak stomata, dan permukaannya relatif luas. Fungsi utamanya adalah menangkap cahaya matahari untuk fotosintesis secara maksimal. Permukaan yang lebar juga mempercepat penguapan atau transpirasi dan memungkinkan pertukaran gas yang cepat. Tumbuhan ini beradaptasi pada lingkungan yang lembab atau cukup air dan membutuhkan banyak cahaya. Tanaman yang lebih efisien dalam menyimpan air adalah lidah mertua. Alasannya, daunnya yang tebal dan berdaging, berfungsi khusus sebagai tempat penyimpanan air. Struktur daun yang keras, tebal, dan memiliki kutikula tebal memperkecil luas permukaan terbuka, sehingga menghemat laju penguapan transpirasi. Poin 3, keterkaitan struktur kaki dengan fungsi dan lingkungannya. Struktur kaki pada hewan sangat terkait dengan fungsi dan adaptasi lingkungan. Yang pertama, burung elang memiliki struktur kaki pencengkeram tipe raptorial dengan jari panjang, kuku tajam, dan kuat. Fungsinya adalah untuk mencengkeram, menangkap, dan membunuh mangsa seperti tikus, ayam, atau ikan, serta membawa mangsa terbang. Lingkungannya adalah darat dan udara, mencari makan dengan berburu, predator. Yang kedua, itik memiliki struktur kaki berselaput tipe palmet, di mana 3 jari depan disatukan oleh selaput kulit. Fungsinya adalah mendorong air saat berenang sebagai dayung dan propulsi dalam berjalan di lumpur tanpa tenggelam. Lingkungannya adalah perairan, danau, sungai, dan rawa, mencari makan dengan berenang atau menyelam. Yang ketiga, burung pelatuk memiliki struktur kaki memanjang, tipe pemanjat,
dengan 2 jari mengarah ke depan dan 2 jari ke belakang. Fungsinya adalah mencengkeram batang pohon secara kuat untuk memanjat tegak dan menahan tubuh saat mematuk kayu untuk mencari serangga. Lingkungan dan cara makanannya adalah hutan atau pohon, mencari serangga di dalam kulit atau batang pohon. Jika seekor elang memiliki kaki berselaput seperti itik, ia akan mengalami kesulitan berburu dan menangkap mangsa karena kaki berselaput tidak memiliki kecengkeraman yang kuat dan tajam. Selain itu, elang akan kesulitan membawa mangsa karena kaki berselaput tidak desain untuk mengangkat beban berat, dan akan kesulitan bertengger dengan mantap di dahan pohon karena tidak memiliki kemampuan mengunci seperti kaki burung elang. Poin 4. Peristiwa blooming alga. Peristiwa blooming alga ledakan populasi alga di danau yang menyebabkan air menjadi hijau, keruh, dan banyak ikan mati paling mungkin disebabkan oleh masuknya nutrisi berlebihan ke dalam danau. Sebab proses disebut eutrofikasi. Nutrisi berlebihan ini biasanya berasal dari limbah pertanian, pupuk, atau limbah rumah tangga atau industri, sisa makanan, deterjen yang terbawa alir air. Limbah ini memicu pertumbuhan alga secara berlebihan. Dalam rantai makanan, alga yang berlimbah akan mati dan diuraikan oleh bakteri. Bakteri ini menggunakan oksigen terlalu dalam jumlah besar dari air danau untuk proses penguraian. Proses berantai ini menyebabkan nutrisi berlebihan masuk, alga meledak dan membuat air keruh dan hijau. Kadar oksigen terlalu turun drastis sehingga ikan dan organisme lain kekurangan oksigen dan akhirnya mati berantai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu tentang konversi hutan mangrove penjahit tambak udang. Konversi kawasan mangrove penjahit tambak udang memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek seperti peningkatan pendapatan cepat dari panen sensitif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui komunitas ekspor, dan mendapatkan daerah meningkat dari hasil tambak. Namun terdapat kerugian ekologis jangka panjang, yaitu hilangnya pelindungan pesisir, di mana mangrove berfungsi sebagai penahan badai, sehingga peningkatan resiko banjir dan kerusakan infrastruktur. Selain itu, terjadi hilangnya tempat asuhan bagi banyak spesies ikan, kepiting, dan udang, yang pada akhirnya mengurangi hasil tangkapan nelayan, serta pencemaran lingkungan dari limbah tambak. Solusi alternatif yang lebih berkelanjutan adalah mengubah sebagian kecil kawasan menjadi tambak dengan sistem yang mempertahankan vegetasi mangrove di sekitar atau di tengah tambak, misalnya 50% mangrove dan 50% tambak, atau mengembangkan kawasan mangrove sebagai destinasi wisata edukasi dan alam. Strategi ini lebih berkelanjutan karena pendapatan tetap dihasilkan dari panen udang dan pariwisata. Sementara fungsi utama ekosistem mangrove, penahan badai dan tempat hidup spesies ikan tetap terjaga. Selanjutnya, poin keenam, yaitu fungsi usus buntu. Usus buntu atau appendix saat ini tidak lagi sepenuhnya dianggap sebagai organ vestigal. Berdasarkan pemahaman terkini, usus buntu mengandung jaringan limfoid yang penting dalam sistem kekebalan tubuh, berperan memproduksi sel darah putih dan antibodi untuk melawan infeksi. Fungsi lainnya adalah sebagai tempat pelindungan atau gudang penyimpanan foragium bagi bakteri baik. Analogi sederhana untuk siswa SD berangkas darurat. Bayangkan usus adalah sebuah kota yang ramai dengan pasukan khusus bakteri baik yang membantu mencerna makanan dan melawan kuman jahat. Ketika terjadi bencana, misalnya sakit diare, pasukan baik ini ikut tersapu keluar dan kota usus menjadi kosong. Usus buntu dianalogikan sebagai berangkas darurat, rahasia yang tersembunyi. Di dalamnya, sebagian kecil pasukan bakteri baik disimpan sebagai cadangan. Setelah bencana selesai, berangkas rahasia usus buntu akan terbuka dan mengeluarkan pasukan cadangan. Bakteri baik ini akan membangun kembali pasukan di kota usus agar cepat sehat kembali dan bisa mencerna makanan dengan baik. Jadi, usus buntu itu sangat berguna. Poin 7, yaitu perbandingan kapasitas vital paru-paru. Jika Anda lebih pendek dan Budi yang lebih tinggi meniup lilin dari jangka dan kekuatan tiupan yang sama, Anda yang lebih pendek kemungkinan besar akan sulit mematikan lilin. Prediksi ini didasarkan pada konsep kapasitas vital paru-paru, yaitu volume udara maksimum yang dapat dikeluarkan setelah menghirup napas dalam-dalamnya. Secara umum, kapasitas vital paru-paru berkorelasi positif dengan ukuran tubuh, khususnya tinggi badan. Budi yang lebih tinggi memiliki volume paru-paru lebih besar.
Dan oleh karena itu, kapasitas vital yang lebih besar. Sebaliknya, Andi lebih pendek memiliki volume paru-paru yang lebih kecil dan kapasitas vital yang lebih kecil. Lilin mati karena hembusan udara yang cukup kuat dengan kapasitas vital yang lebih besar. Budi lebih mudah mematikan lilin. Selain tinggi badan, kapasitas vital juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan. Poin 8. Dampak pengurangan populasi ulat bulu dalam jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan terdiri dari produsen, yaitu tanaman kacang-kacangan. Konsumen 1, ulat bulu makan tanaman kacang-kacangan. Konsumen 2, laba-laba dan burung pipit makan ulat bulu. Dan konsumen 3, burung pipit makan laba-laba. Jika populasi ulat bulu berkurang drastis karena penyemprotan insektisida, dampaknya pada populasi lain adalah: yang pertama, tanaman kacang-kacangan populasinya akan meningkat karena pemangsa utamanya ulat bulu berkurang. Yang kedua, burung pipit populasinya akan menurun karena ulat bulu adalah sumber makan utamanya bagi burung pipit. Yang ketiga, laba-laba populasinya juga akan menurun karena laba-laba memangsa ulat bulu dan berkurangnya makanan akan menyebabkan populasi laba-laba menurun. Perubahan pada satu populasi dapat mempengaruhi populasi lainnya dalam ekosistem karena hilangnya satu mata rantai akan mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan, dan energi yang seharusnya mengalir ke tingkat trofik berikutnya menjadi terputus. Poin 9. Perbedaan sistem pencernaan sapi dan manusia. Perbandingan sapi dan manusia. Sapi mempunyai lambung majemuk 4 ruang, di mana rumen perut besar mengunyah biak ruminasi. Makanan dimuntahkan kembali untuk dikunyah ulang. Mencerna selulase secara efektif. Mikroorganisme mikroba, bakteri dan protozoa hidup bersimbiosis di rumen dan di retikulum. Kesesuaian makanan sesuai dengan makanan berserat tinggi, yaitu rumput dan dedaunan. Manusia memiliki lambung tunggal, mengunyah biasa, makanan ditelan langsung ke lambung, tidak mampu mencerna selulase, bakteri di usus besar berperan sedikit dalam fermentasi sisa makanan. Sesuai dengan makanannya yang lebih mudah dicerna, yaitu daging-daging, biji-bijian, buah, dan sayuran. Sapi mampu mencerna selulase karena memiliki lambung majemuk, terutama rumen yang berfungsi sebagai tangki fermentasi besar. Di dalam rumen ini hidup mikroorganisme bakteri dan protozoa. Simbiosis dalam jumlah besar, mikroorganisme inilah yang menghasilkan enzim selulase. Enzim yang diperlukan untuk memecah selulasa menjadi molekul gula sederhana yang dapat diserap sapi. Manusia tidak mampu mencerna selulosa karena tidak memiliki rumen dan tidak menghasilkan enzim selulase. Oleh karena itu, selulosa serat yang dimakan manusia hanya lewat melalui sistem pencernaan dan berfungsi sebagai pelancar pencernaan serat atau ampas. Struktur sapi, lambung 4 ruang dan kemampuan mengunyah biak sangat sesuai dengan makanannya yang berserat tinggi, sedangkan struktur manusia, lambung tunggal, usus lebih pendek, dan ketiadaan bakteri menghasilkan selulase sesuai dengan jenis makanan yang lebih mudah dicerna. Poin 10. Rancangan kegiatan pembelajaran konservasi air dengan tema detektif air di sekolahku. Tahapan kegiatan. Yang pertama, pendahuluan. Tanya jawab, persepsi tentang apa yang terjadi jika air bersih di rumah habis. Tujuannya menumbuhkan kesadaran awal tentang pentingnya air. Kegiatan inti 1. Observasi. Siswa diajak berkeliling area sekolah, kamar mandi, wastafel, taman, untuk mencari dan mencatat tempat-tempat yang menunjukkan pembocoran air, seperti keran menetes, selang bocor, atau keran terbuka. Tujuannya melatih siswa untuk mengidentifikasi masalah pemborosan air di lingkungan. Kegiatan inti 2, diskusi dan tindakan. Diskusi solusi, mengumpulkan temuan dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk menghemat air di tempat-tempat tersebut. Tujuannya mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang solusi sederhana. Kegiatan inti 3, aksi sederhana. Siswa membuat kata-kata atau pesan hemat air dan menempelkannya di dekat wastafel, serta mendemonstrasikan cara cuci tangan yang benar dan hemat air, memastikan air ketika sedang mencuci. Tujuannya untuk mendorong tindakan nyata dan tanggung jawab. Penutupan, siswa melakukan refleksi dan menceritakan satu janji mereka untuk menghemat air hari ini dan di rumah. Tujuannya menanamkan nilai dan membawa kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai konservasi yang ingin ditanamkan adalah: yang pertama, nilai kesadaran. Siswa sadar bahwa air bersih adalah sumber daya yang terbatas dan bisa habis jika boros.
Nilai yang kedua, nilai tanggung jawab. Siswa merasa bertanggung jawab untuk menjaga air dan memperbaiki atau melaporkan ketika terjadi pemborosan air. Nilai yang ketiga, nilai hemat. Siswa memahami dan mempraktikkan cara-cara sederhana menghemat air dalam kegiatan sehari-hari.